Baik, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari latihan, dimulai dari yang basic. Yang pertama itu yang hello world. Jadi pada baris ini saya menggunakan fungsi print, yaitu untuk menampilkan teks ke layar. Jadi tulisan hello world ini adalah pesan yang ingin saya keluarkan. Biasanya kode ini dipakai sebagai contoh yang paling dasar untuk memastikan program Python bisa berjalan dengan benar. Jadi intinya kode ini hanya menampilkan tulisan di layar. Kemudian lanjut ke variable n types. Jadi dalam codingan ini di bagian awal saya membuat 3 variabel. Yang pertama myString berisi teks hello, kemudian myFloat berisi angka desimal 10,0, kemudian myInt berisi angka bulat yaitu 20. Lalu masuk ke testing code. Bagian ini dipakai untuk mengecek apakah isi dan tipe datanya sudah benar. If myString itu hello, mengecek apakah myString hello ini, if myString hello digunakan untuk mengecek apakah isi myString sama dengan hello. Kalau iya, maka dia akan ditampilkan ke layar. Kemudian if instance ini myFloat float itu untuk mengecek apakah myFloat bertipe float. Kemudian if is instance myInteger itu sama juga untuk mengecek apakah myInteger bertipe integer. Kemudian lanjut pada tanda %s, %f, dan %d ini digunakan untuk menampilkan nilai variabel sesuai tipe datanya. S untuk string, F untuk float, dan D untuk integer. Kemudian lanjut ke file yang list. Jadi di sini di awal saya dibuatlah 2 list kosong, yaitu number dan strings. Lalu 1 list names yang sudah berisi beberapa nama, yaitu John, Eric, dan Jessica. Kemudian numbers append 1 ini, append 2, append 3 itu fungsinya menambahkan angka ke dalam list numbers. Jadi dia menambahkan angka ke dalam list numbers itu. Kemudian yang strings append ini, yang hello dan yang word menambahkan teks ke dalam list strings. Kemudian berikutnya yang second name, yang ini itu mengambil nama kedua dari list names karena indeks dimulai dari 0. Kemudian terakhir print numbers dan print strings ini menampilkan isi list. Dan baris terakhir ini menampilkan nama keduanya dengan format string. Jadi kode ini itu mengisi list, lalu mengambil salah satu isinya, lalu menampilkannya ke layar. Lanjut ke file yang basic operators. Jadi di sini di awal saya dibuat 2 objek berbeda, yaitu X dan Y. Kemudian XList yang ini membuat list yang berisi objek X sebanyak 10 kali. Yang YList juga sama, membuat list yang berisi objek Y sebanyak 10 kali. Kemudian yang BigList itu XList tambah YList, yaitu menggabungkan kedua list menjadi satu. Lalu berikutnya yang len XList, len YList, dan len BigList itu dipakai untuk menghitung jumlah isi di setiap list. Kemudian bagian if ini itu ada count X dan count Y digunakan untuk menghitung berapa kali objek muncul di dalam list.
Kalau misalkan jumlahnya sesuai, maka akan muncul tulisan almost there dan gray. Jadi kode ini membuat list berisi objek, lalu menggabungkannya, kemudian mengecek jumlah isinya. Kemudian lanjut ke yang string formatting. Jadi di baris pertama ini dibuat data berupa tuple yang berisi ini nama depan John, nama belakang, dan saldonya. Lalu dibuat format string yang berisi kalimat dengan placeholder %s sebagai tempat data yang dimasukkan. Kemudian pada bagian print dimasukkan isi data ke dalam format string sehingga setiap yang %s akan otomatis terisi sesuai urutan datanya. Jadi kode ini menggabungkan beberapa data ke dalam satu kalimat lalu menampilkannya ke layar. Kemudian lanjut ke yang basic string operation ini. Jadi di awal dibuat variabel s yang berisi sebuah kalimat. Kemudian len s ini fungsinya untuk menghitung jumlah karakter dalam string. Kemudian yang s index a ini mencari posisi huruf a pertama. Kemudian lanjut yang s count a ini untuk menghitung berapa kali huruf a muncul. Lanjut ke bagian slicing. Yang ini S dalam siku 5 itu mengambil 5 karakter pertama. Kemudian yang ini 5.10 itu mengambil 5 karakter setelahnya. Kemudian yang di bawahnya ini mengambil 1 karakter di posisi tertentu. Lanjut yang ini untuk mengambil karakter dengan indeks ganjil. Dan yang ini mengambil 5 karakter terakhir. Lalu yang S upper ini mengubah semua huruf jadi besar. Yang S lower ini mengubah semua huruf jadi kecil. Kemudian untuk pengecekan start with string ini mengecek awal kalimat. Kemudian yang ends with ome ini mengecek akhir kalimat. Terakhir yang s split itu untuk memisahkan string menjadi beberapa kata. Jadi kode-kode ini untuk menunjukkan berbagai cara mengolah dan mengecek string di Python. Kemudian lanjut ke yang condition. Jadi di awal di sini dibuat beberapa variabel yang berupa angka dan array atau list. Lalu setiap if dipakai untuk mengecek kondisi tertentu. If number more than 15 itu untuk mengecek apakah number lebih besar daripada 15. If first array ini untuk mengecek apakah list tidak kosong. Kemudian if len second array ini if len second array sama dengan 2 itu untuk mengecek jumlah isi si second array. Kemudian if len first array plus len second array sama dengan 5 itu untuk menjumlahkan panjang dua list. If first array and first array 0 sama dengan 1 itu mengecek apakah list ada isinya dan elemen pertamanya bernilai 1. Kemudian yang terakhir ini if not second number, dia untuk mengecek apakah nilai second number adalah 0 atau kosong. Jadi jika kondisi terpenuhi, maka angka 1 sampai 6 akan ditampilkan ke layar. Jadi kondisi ini menunjukkan berbagai contoh kondisi if di Python. Lanjut kita ke bagian loops. Jadi di sini di awal
ada sebuah list numbers yang berisi banyak angka. Lalu digunakanlah for ini untuk membaca angka satu persatu dari list tersebut. Jika angkanya if number 237 break, ini maksudnya kalau ketemu angka 237 perulangan langsung berhenti. Kemudian yang if number percent 2 sama dengan 1 continue, ini maksudnya kalau angkanya ganjil maka dilewati dan lanjut ke angka berikutnya. Kemudian ada print number, ini hanya mencetak angka yang genap dan muncul sebelum angka 237. Jadi kode ini tuh menampilkan angka genap dari list sampai bertemu angka di 237. Kemudian lanjut ke function. Ini dia, jadi di kode ini digunakanlah function supaya programnya jadi lebih rapi. Ada list benefit yang dalam kurung itu berfungsi untuk mengembalikan beberapa teks yang berisi manfaat dari si function. Kemudian yang build sentence benefit, yang build sentence dalam kurung benefit ini menerima satu teks terus menggabungkannya jadi satu kalimat lengkap. Kemudian yang terakhir ini yang name the benefits of function dalam kurung, ini mengambil daftar manfaat lalu menampilkannya satu persatu dengan bantuan function yang sebelumnya. Terakhir, function name the benefit of function itu dipanggil supaya semua proses dijalankan. Jadi kode ini menunjukkan cara memakai function untuk mengolah dan menampilkan data. Kemudian lanjut ke classes and objects. Jadi di sini di bagian awal dibuat sebuah kelas bernama vehicle yang berisi data-data dasar kendaraan seperti name, jenis warna, terus harganya. Terus function description yang dalam kurung ini tuh dipakai untuk menyusun kalimat berdasarkan data kendaraan tersebut. Lalu di sini dibuat dua objek dari kelas vehicle, yaitu car1 dan car2. Car2. Jadi setiap objek diisi datanya masing-masing seperti nama, warna, kind, value. Terus terakhir yang car1 description dan car2 description ini dipanggil untuk menampilkan deskripsi dari tiap kendaraan. Jadi kode ini menunjukkan cara membuat class, objek, dan menggunakan method yang di Python. Kemudian lanjut ke yang dictionaries. Jadi di sini di awal dibuatlah dictionary bernama phonebook yang berisi nama dan nomor teleponnya, nama orang dan nomor teleponnya. Kemudian phonebook Jake ini dia itu menambahkan data baru ke dalam dictionary. Terus yang di bawahnya yang del phonebook Jill ini itu menghapus data Jill dari dictionary. Terus di bagian pengecekan, if Jake in phonebook itu mengecek karena ada if yang itu menyatakan kondisi. Dia itu mengecek apakah Jake ada di dalam phonebook. If Jill not in phonebook, dikatakan di sini if Jill not in phonebook itu untuk mengecek apakah Jill sudah tidak ada. Jadi jika kondisinya terpenuhi, maka pesan akan ditampilkan ke layar. Jadi kode ini menunjukkan cara menambah
menghapus, dan mengecek data pada dictionary. Kemudian lanjut ke modules and package yang ini. Jadi di sini di baris pertama diimport modul array yang dipakai untuk mengolah regular expression. Lalu disiapkan list kosong find members untuk menampung hasil. Terus yang di array ini pada bagian sini mengambil semua nama fungsi dan atribut yang ada di modul array tadi. Kemudian for member in dir yang ini di bawahnya itu untuk mengecek satu persatu isinya. Kemudian if find in member itu memilih yang namanya mengandung ada kata find-nya yang di dalam kutip. Lalu di bawahnya find members append member. Jadi di sini untuk menyimpan nama tersebut ke dalam list. Terakhir yang sorted find members ini mengurutkan hasilnya secara alfabet. Kemudian di print itu untuk menampilkan ke layar. Jadi kode ini mencari dan menampilkan semua fungsi di modul array yang mengandung kata find. Kemudian ke yang terakhir itu yang input and output. Yang ini. Jadi di kode ini diambil input langsung dari pengguna. Input enter your name ini itu untuk meminta pengguna memasukkan namanya. Kemudian yang ini input enter your age itu untuk meminta umur lalu mengubahnya menjadi angka. Kemudian yang input enter your age itu yang tadi. Kemudian yang enter your country itu meminta negara asalnya. Terakhir ditampilkanlah semua data tersebut dalam ini satu kalimat dengan menggunakan format yang dalam kurung supaya tampilannya rapi. Jadi kode ini mengambil data dari pengguna lalu menampilkannya ke dalam bentuk kalimat. Demikianlah untuk latihan yang basic. Kemudian lanjut di sini latihan di bagian yang advance. Yang pertama itu yang generators. Jadi di kode ini dibuat generator untuk deret Fibonacci. Yang depfib ini itu mendefinisikan function Fibonacci. Kemudian yang yield A ini itu mengembalikan nilai satu persatu tanpa menghentikan si function. Kemudian yang di bawahnya ada A, B sama dengan B, A tambah B itu untuk menghitung angka Fibonacci yang berikutnya. Kemudian yang while satu ini itu membuat prosesnya biar berjalan terus. Kemudian di bagian testing code ini untuk mengecek apakah Fib itu generator. Lalu digunakan for untuk menampilkan 10 angka Fibonacci pertama. Jadi kode ini itu menunjukkan cara membuat dan menggunakan generator di Python. Kemudian lanjut ke bagian list comprehension. Jadi di kode ini digunakan list comprehension supaya penulisannya lebih singkat.
Terus di sini kan ada for x in number. Itu maksudnya untuk mengambil angka satu persatu dari list. Di sini ada if x lebih besar 0, itu hanya memilih angka yang bernilai positif aja. Kemudian yang integer x ini itu mengubah angka desimal jadi bilangan bulat. Nanti hasilnya disimpan di new list lalu ditampilkan ke layar. Jadi kode ini memilih angka positif dan mengubahnya menjadi bilangan bulat, integer. Kemudian yang ketiga, lanjut ke lambda function. Jadi di kode ini dicek apakah sebuah angka itu ganjil atau tidak. List L ini itu berisi beberapa angka. Terus yang for I in L ini mengambil angka satu persatu dari list. Jadi mengambil angka satu persatu dari list. Terus yang my lambda sama dengan lambda x dalam kurung x persen 2 sama dengan 1 ini tuh membuat function singkat atau lambda untuk mengecek apakah angkanya ganjil. Kemudian yang pada baris terakhir seperti biasa print my lambda I itu untuk menampilkan hasil pengecekan untuk setiap angka. Jika hasilnya true berarti ganjil, kalau false ya genap. Jadi kode ini tuh menggunakan lambda untuk mengecek bilangan ganjil. Kemudian yang keempat ke yang ini, multiple function argument. Jadi di kode ini ditunjukkan cara memakai argumen fleksibel di function. Yang argx ini, yang args ini itu dipakai untuk menerima jumlah argumen tambahan yang tidak pasti. Terus yang di bawahnya yang len args ini itu menghitung berapa argumen tambahan yang dikirim ke function FOO. Kemudian yang quarks ini dipakai untuk menerima argumen dalam bentuk key value. Kemudian lanjut di function bar. Di function dipakai dengan berbagai jumlah dan jenis argumen. Kalau hasilnya sesuai maka pesannya akan ditampilkan. Jadi kode ini itu menggunakan si args dan quarks pada function di Python. Kemudian lanjut ke bagian regular expressions. Jadi dia di kode ini digunakan regular expressions regex untuk mengecek format email. Yang import ini itu maksudnya untuk mengimpor modul regex. Kemudian yang test email your pattern ini itu function untuk mengetes apakah pola regex bisa mencocokkan email. Kemudian yang ini kuning biru yang recompile your pattern itu maksudnya menyiapkan pola regex supaya bisa dipakai. Terus masuk ke dalam function itu program mengecek beberapa contoh email. Rematch pattern email ini itu mengecek apakah email cocok dengan pola. Jika tidak cocok maka akan muncul pesan error gagal. Kalau cocok bakal muncul PASS. Terus di bagian akhir dibuat pola regex pattern untuk mencocokkan email. Terus dipanggillah tes email pattern untuk menjalankan pengecekan, untuk ngetes. Jadi kode ini mengecek apakah sebuah email itu udah sesuai dengan
menggunakan pola yang regular expression, yang regex tadi. Kemudian lanjut ke bagian yang ini, exception handling. Jadi di awal dibuat sebuah dictionary actor yang menyimpan nama dan peringkat. Yang get last name ini itu, function ini mengambil nama lengkap dari dictionary. Lalu yang split, yang ini dipakai untuk memisahkan katanya berdasarkan spasi. Kemudian yang dalam kurung siku 1 ini itu mengambil kata kedua, yaitu nama belakang. Lalu function tersebut dipanggillah dan hasilnya akan ditampilkan di kalimat terakhir. Jadi kode ini mengambil nama belakang dari data dictionary, terus ditampilin ke layar. Kemudian yang berikutnya ke sets. Jadi pada kode ini digunakan set untuk membandingkan dua kumpulan data. Yang list A dan B itu diubah jadi set A dan B. Yang A difference B ini itu, yang ini itu mengambil data yang hanya ada di A tapi tidak ada di B. Hasilnya kemudian ditampilkan ke layar. Jadi kode ini menampilkan nama yang ada di list pertama, tapi nggak ada di list kedua. Lanjut ke yang ini, serialization. Jadi di kode ini diolah data JSON loads. Ini salary John JSON itu mengubah data JSON berbentuk string menjadi dictionary Python. Kemudian yang salary's name, salary itu menambahkan data karyawan baru ke dictionary. Kemudian yang dumps, yang JSON dumps ini mengubah dictionary kembali menjadi JSON. Kemudian di bagian testing ini function dipanggil untuk menambahkan data baru. Lalu hasilnya dicek dengan mengambil nilai dari tiap nama. Jadi kode ini itu menambahkan data baru ke JSON, lalu mengembalikannya lagi dalam bentuk JSON. Kemudian lanjut ke partial function. Jadi di kode ini digunakan partial untuk mengunci sebagian dari parameter function. Jadi yang function UVW X ini itu function dengan 4 parameter. Kemudian yang partial function 567 ini itu membuat si function baru P dengan nilai U, V, dan W sudah ditetapkan. Terus yang terakhir ini P8 itu hanya perlu mengisi parameter terakhir, yaitu X. Jadi nanti hasil perhitungannya ditampilkan ke layar. Jadi kode ini itu menyederhanakan pemanggilan function dengan mengisi parameter di awal. Kemudian berikutnya ke code introspection. Jadi di kode ini itu didefinisikan kelas vehicle yang punya beberapa atribut dan satu method description. Jadi method description ini dipakai untuk membuat kalimat deskripsi kendaraan berdasarkan data yang ada. Dan di bagian akhir yang dir vehicle ini dipakai untuk menampilkan semua atribut dan method yang dimiliki kelas dari si vehicle kendaraan, termasuk yang bawaan dari Python. Jadi kode ini itu dipakai untuk melihat isi lengkap dari sebuah kelas. Kemudian lanjut ke
yang ini yang closures. Jadi di kode ini dibuat function, jadi di kode ini itu dibuat function di dalam function. Kemudian yang multiple of n ini, yang ini itu function utama yang menerima angka pengali. Kemudian di dalamnya ada function multiple number. Jadi ini yang mengalikan angka dengan si n yang ini. Kemudian function multiplier itu dikembalikan. Setelah itu yang ini multiply with 5 sama dengan multiplier of 5 itu membuat function khusus untuk mengalikan dengan 5. Terus yang multiply with 5, nah ini tuh mengalikan 9 dengan 5. Jadi kode ini itu membuat function yang bisa disesuaikan dengan nilai-nilai tertentu. Kemudian lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu decorators. Jadi di kode ini itu digunakanlah dekorator untuk mengecek tipe data. Yang type check correct type ini itu dekorator yang menerima tipe data yang diizinkan. Kemudian yang check old function ini membungkus function asli. Kemudian yang new function arg ini mengecek apakah udah sesuai dengan argumennya, udah sesuai dengan tipe yang ditentukan. Kalau sesuai, function dijalankan. Kalau enggak, akan muncul yang ini, bad type. Kemudian ada times 2 ini itu hanya menerima angka integer. Kemudian first letter hanya menerima str, dan di bagian akhirnya function diuji dengan input yang benar dan salah. Jadi di kode ini itu mengamankan function supaya cuman menerima tipe data tertentu aja. Kemudian lanjut ke map filter reduce. Jadi di kode ini digunakan map filter reduce untuk mengolah data. Yang map dipakai untuk mengubah setiap angka di myfloats menjadi hasil kuadratnya, lalu dibulatkan sampai 3 angka desimal. Terus yang filter untuk mengambil nama yang panjangnya 7 huruf atau kurang, sama dengan atau kurang dari 7. Kemudian yang reduce ini untuk mengalihkan semua angka di my numbers menjadi satu hasil. Jadi semua hasilnya ditampilkan ke layar, dan kode-kode ini itu maksud untuk menunjukkan cara mengolah data dengan map, filter, dan reduce. Kemudian ke yang terakhir, ini ada parsing CSV file. Jadi di kode ini diolahlah file CSV dengan membaca data terus disaring. Jadi import CSV ini dan import OS dipakai untuk mengelola file dan folder. Yang basedir ini itu mengambil lokasi folder tempat file Python ini berada. Kemudian yang input path dan output path menentukan lokasi file CSV yang dibaca dan hasil yang ditulis. Lalu yang open input path itu membuka file CSV input untuk dibaca. Kemudian yang CSV reader in file itu membaca isi CSV file yang per baris. Kemudian yang open output path yang ini itu untuk membuka file untuk diinput file input untuk dibaca. Kemudian yang CSV reader in file ini membaca isi file baris per baris. Terus yang open output path lanjut ke yang writer ini itu untuk menulis datanya ke CSV. Kemudian proses datanya ini ada header,
mengambil baris pertama sebagai header, kemudian langsung ditulis ke file output. Kemudian yang for row in reader itu membaca data satu persatu. If integer row yang ini lebih besar daripada 0, itu hanya mengambil baris yang nilai kolom pertamanya itu lebih dari 50. Terus yang terakhir ini writer row ini dia menulis baris yang lolos ke file keluaran output. Jadi kode ini menyalin data si CSV ke file baru dengan kondisi tertentu. Demikianlah penjelasan saya mengenai advance, latihan-latihan yang ada dalam basic dan advance. Terima kasih.